Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada diri kita. Yang terkadang dengan nikmat yang begitu banyak kita melupakan nikmat itu. Bahkan kita menginginkan agar nikmat itu tambah, yaitu nikmat yang tidak ada pada diri kita. Misalnya Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat kita bisa berjalan kaki, tetapi karena sudah terbiasa, maka dia merasa bahwa kaki ini seakan-akan tidak menjadi nikmat. Maka dia ingin mempunyai sepeda, kemudian ingin punya motor, ingin punya mobil, sehingga melupakan daripada nikmat-nikmat yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada diri kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Hadirin rahimakumullah. Pada dasarnya kehidupan kita ini adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah hantarkan daripada para anbiya, para nabi, para rasul, dan juga dibantu oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka telah berjuang bersusah payah untuk mengembangkan daripada agama ini agar hadir dalam kehidupan masyarakat, sehingga kehidupan ini semakin sejahtera, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Karena sesungguhnya orang yang semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kita telah mengetahui kurang lebih 1400 tahun yang lalu, ketika di dunia ini penuh dengan kekufuran, kegelapan dan kebodohan, maka dari balik pegunungan Mekah terpancarlah cahaya hidayah menembus ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Seluruh penjuru dunia mendapat cahaya hidayah tersebut hanya dalam waktu singkat, yaitu selama 23 tahun. Nabi Muhammad SAW dapat membawa manusia kepada kemajuan, dan sejarah dunia tidak akan sanggup untuk membuat perubahan seperti ini. Dengan cahaya hidayah, kebaikan dan kemenangan yang diberikan kepada orang Islam, maka mereka senantiasa berada di puncak kemajuan selama berabad-abad lamanya. Mereka menguasai seluruh daripada dunia ini. Setiap kekuatan yang menentangnya akan dihancurkannya sampai berkeping-keping. Ini adalah satu kenyataan yang tidak dapat diingkari. Namun melihat kenyataan sekarang sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Keadaan menjadi berbalik 350 derajat. Kaum muslimin pada saat ini telah jauh dari kehidupan Islam. Apabila kita melihat di dalam catatan sejarah tentang kehidupan orang-orang Islam 1400 tahun yang lalu, maka akan diketahui bahwa kita adalah pemilik kemuliaan, keagungan, keperkasaan, dan kekuasaan. Sebaliknya, apabila kita melihat keadaan sekarang, maka kita akan melihat diri kita berada dalam kehinaan yang besar, dipermalukan, dan mengalami kemunduran yang tidak lagi mempunyai kekuatan, kekuasaan, keperkasaan, persaudaraan yang baik. Kita mempunyai lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Orang-orang non-muslim merasa senang dengan keadaan kita seperti ini. Mereka membicarakan kelemahan-kelemahan Islam dan mentertawakannya. Tidak hanya itu, bahkan mereka membuat ajaran-ajaran baru untuk memecah belah daripada umat Islam itu sendiri.
Pemuda-pemuda Islam mencemohkan asas Islam yang suci dan mengkritik ajarannya serta memahami bahwa syariat yang mulia itu sia-sia dan tidak pantas untuk diamalkan lagi. Inilah keadaan daripada pemuda-pemuda sekarang. Kenapa? Karena jauh daripada agama. Mereka diasihkan dengan permainan-permainan. Sementara orang sibuk, yang tua sibuk dengan ibadah, dengan sholat-sholat mereka. Sehingga ada jurang pemisah antara yang muda dengan yang tua. Maka apabila generasi tua ini telah meninggal dunia, maka generasi muda akan jauh daripada agama. Mereka akan semakin lalai, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan yang hebat. Sungguh mengherankan, bagaimana suatu kaum yang dahulu menguasai dunia, tetapi sekarang justru malah jatuh. Suatu kaum yang mengajarkan adab dan kemajuan kepada dunia, mengapa sekarang tidak beradab dan tidak maju? Sebenarnya para pemimpin Islam sudah memperkirakan dan telah mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk memperbaiki. Namun pengobatannya justru semakin menambah sakit. Dalam kondisi yang serusak ini, terbayang masa yang akan datang akan lebih buruk lagi. Sedangkan kita hanya berdiam diri dan tidak berusaha sungguh-sungguh. Ini adalah kekeliruan yang besar. Tapi sebelum kita melangkahkan kaki, penting sekali untuk memikirkan penyebab semua ini. Mengapa kehinaan dan azab menimpa kita? Penyebab keruntuhan dan kemunduran adalah karena kita tidak saling mengingatkan. Kita memikirkan diri kita masing-masing. Kita merasa bahwa kita cukuplah untuk diri kita, harta diri kita, tenaga untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan tidak ada pemikiran untuk orang lain. Sungguh naisib dalam keadaan diri kita ini, yang senantiasa memikirkan diri kita agar kita selamat. Tapi dari satu sisi, saudara-saudara kita yang di luar sana jauh daripada kebenaran, jauh daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, penting kiranya ini untuk kita saling bagi fikir bahwa kehidupan kita ini, apabila di dunia ini kita ini memikirkan orang lain, ukhuwah dikuatkan, maka sesungguhnya nanti di akhirat pun akan saling membantu. Jadi bantuan dunia ini bukanlah semata-mata akhirat tidak ada bantuan. Tetapi ketika kita membantu di dunia, menyelamatkan manusia di dunia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara ini, maka sesungguhnya di akhirat ini, maka kita pun akan saling menyelamatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada diri kita untuk senantiasa semangat bahwa hidup ini adalah penuh dengan pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.